Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para mahasiswa, ini adalah kelas perpetaan sesi perkuliahan yang ke-9 dengan judul topografi dan kontur, garis kontur dan profil melintang. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu garis kontur? Ya, jadi ada banyak definisi ya sebetulnya garis kontur ini, yaitu garis hayal yang menghubungkan titik-titik tinggi yang mempunyai ketinggian yang sama. Nama lain garis kontur ini yaitu garis trans, garis tinggi atau garis lengkung horizontal ya. Nah, garis kontur ini dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak garis-garis perpotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Nah, karena pada peta umumnya ini dibuat dengan skala yang tertentu, maka bentuk dari garis kontur ini juga akan mengalami pengecilan ya sesuai dengan skala petanya. Nah, garis-garis kontur ini dibentuk atau dibuat garis-garis utuh ya, yang kontinu, jadi tidak terpotong. Nah, ini contoh gambar ya dari garis kontur ya, garis kontur seperti ini. Nah, garis kontur yang semakin rapat ini menunjukkan bahwa dia daerahnya tinggi. Nah, ini terlihat ya, ini merupakan satu gunung ya, dan ini yang agak lebih rendah lagi. Kalau dilihat ini rapat, jadi ini tinggi ya, ini tidak kurang rapat, jadi ini gunungnya juga agak rendah begitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini tentang gambar penyajian garis kontur pada peta RBI ya, ini. Nah, ini di sini dinyatakan ada tertulis 740 ya. Nah, berarti ini dinyatakan bahwa garis ini ya, daerah atau titik-titik yang dilalui oleh garis ini ketinggiannya adalah 740 meter di atas permukaan laut gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, garis kontur itu juga bisa dikatakan garis yang ditarik pada peta yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama. Nah, misalnya ada garis kontur 100 meter, ya, berarti bahwa garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian 100 meter berdasarkan bidang acuan tertentu, ya. Garis kontur berguna ya karena memungkinkan pengguna peta atau kita untuk mengetahui bentuk permukaan bumi pada peta, apakah itu berupa cekungan atau mungkin dia pegunungan dan lain sebagainya. Ya, jadi pada intinya kontur ini atau garis kontur ini dapat memberikan informasi tentang relief ya, baik secara relatif maupun secara absolut ya. Informasi relief secara relatif diperlihatkan dengan menggambarkan garis-garis kontur secara rapat ya dan terjal. Sedangkan untuk daerah yang landai ya digambarkan dengan garis-garis kontur yang renggang ya. Informasi secara absolut ini diperlihatkan dengan cara menuliskan nilai garis kontur yang merupakan nilai ketinggian garis tersebut di atas satu bidang acuan tertentu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, jadi garis kontur itu selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan bumi, ya, jadi garis kontur itu juga dapat digunakan untuk ya, yang pertama dia dapat menentukan potongan memanjang antara dua tempat ya, misalnya ini ada tempat, misalnya ada titik A dan titik B ya. Nah, ini potongan memanjang dari A ke B. Nah, jadi ini adalah bentuk garis konturnya seperti ini ya.
Kemudian yang kedua, nah garis kontur itu juga dia dapat menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan, ya. Nah ini contoh, ini ditunjukkan ada garis kontur ya dengan ketinggian 90 meter. Jadi yang di paling luar ini ketinggiannya 90 meter. Ya. Nah, kemudian kegunaan yang lain dari garis kontur ini adalah dia dapat menentukan arah jalan dengan kelandaian tertentu. Ya, misalnya ini ada garis kontur, kita lihat ada 100, 101 dan sampai 105 ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semakin ke atas ini terlihat agak rapat. Jadi ini mungkin agak sedikit daerahnya itu mungkin sedikit agak naik gitu. Nah, daerah yang landai ini ada yang di bawah ya. Ya, jadi kita bisa membuat rencana membuat rute karena kita tahu bahwa di daerah tersebut landai atau terjal. Ya. Nah, yang keempat, kegunaan yang lain, ya garis kontur ini dapat menentukan kemungkinan dua titik di lapangan yang sama tinggi dan saling terlihat. Ya, jadi kita bisa menentukan apakah dari A atau ke B ini, jika kita ada di A dan yang satu lagi teman kita ada di B, apakah bisa terlihat? Kita lihat dari garis konturnya ini, ya. Nah, kalau titik A ini tinggi, B juga tinggi, dan yang di T ini ketinggiannya kurang dari A dan B, nah tentu kita bisa tahu bahwa kalau kita berdiri di A dan misalnya ada teman kita yang berdiri di B, nah kemungkinan bisa terlihat karena gunung yang ada di sini ini tingginya lebih rendah dibanding yang di titik A maupun di titik B. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke interval kontur ya. Jadi untuk dapat menggambarkan bentuk relief permukaan bumi secara baik ya dapat dilakukan dengan menggambarkan kontur secara rapat sehingga relief yang kecil pun dapat digambarkan dengan baik. Ya, maka interval kontur sebaiknya dibuat sekecil mungkin. Ya, nah apa itu interval kontur? Jadi interval kontur ini merupakan selisih nilai dua kontur yang berdampingan, ya sehingga interval kontur ini sama dengan beda tinggi antara kedua kontur tersebut, ya. Nah, interval kontur ini juga dapat diartikan sebagai jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skalanya. Ya. Ya, jadi jarak interval kontur yaitu antara satu garis kontur dengan yang lainnya ini selalu konstan ya dalam suatu peta. Sedang jarak antar kontur tidak selalu konstan tergantung bentuk kemiringan atau kelandaian dari permukaan bumi. Ya, jadi yang konstan ini adalah jarak interval konturnya. Ya. Nah, kalau indeks kontur merupakan garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu. Ya, sebagai contoh, misalnya di sini, oke, ini ada angka 700. Nah, berarti di titik-titik ini, ya, ini ketinggiannya adalah 700 meter di atas permukaan air laut, gitu misalnya. Nah, kemudian indeks kontur yang lain di sini tertulis 800. Jadi dia setiap kelipatan 100 meter ada angka garis kontur yang nilai kontur yang ditonjolkan. Nah, di sini 800 berarti titik-titik di sepanjang garis ini ketinggiannya adalah 800 meter di atas permukaan air laut ya. Nah antara contoh ya. Nah, ini yang dinamakan indeks kontur ya, yang ini tadi. Nah, kemudian kita lihat antara A dengan B. Ya, ini A
ya, garis ini dengan garis kontur yang di atasnya. Nah, ini adalah dinamakan interval, jarak interval kontur yang nilainya konstan, ya. Nah, tapi ini panjang dan pendeknya, ya, jarak ini mungkin tidak sama, ya, tidak selalu konstan, tergantung dari bentuk kemiringan atau kelandaian dari permukaan bumi, ya. Jadi kalau ini 700, ini 800, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ini berapa? 50, 75, oh mungkin ini 20-an. Jadi kamu bisa mengira-ngira kira-kira di sini ini berapa ketinggiannya? 20, 40, 60, 80, 100. Jadi di garis yang berikutnya ini ketinggiannya adalah 720. Nah, maka kontur intervalnya adalah 20 meter. Ya, 20, 20, 20, 20, 20. Gitu, ya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, nah, pemilihan kontur atau pemilihan interval kontur itu tergantung pada beberapa faktor. Ya, yang pertama, jadi apa maksud dan tujuan dari peta? Ya, jadi apakah peta itu untuk pembuatan desain jalan? Jadi mungkin kalau untuk desain jalan, pembuatan desain jalan, maka interval konturnya harus yang sangat rapat, ya. Jadi bisa 1 sampai 2 meter, ya. Nah, kemudian data yang tersedia. Nah, selang kontur ini tergantung juga pada data yang tersedia hasil dari metode pengukuran di lapangan. Nah, kemudian tergantung juga bentuk daerahnya, ya. Interval kontur untuk daerah bergunung dan daerah datar ini tentu akan berbeda, ya, dan juga tergantung kepada skala peta. Jadi semakin besar skala peta, ya, maka interval konturnya semakin rapat. Nah, semakin kecil skala peta, peta konturnya akan semakin jarang, gitu, ya.